saya Faizal Indra Kusmawan dari kelas TI 18A. Kali ini saya akan mempresentasikan bagaimana cara mengisi cost of quality. Produk yang akan dianalisis yaitu laptop consumer untuk mahasiswa. Yang pertama yang diisi adalah demanded quality atau kualitas yang diinginkan oleh customer. Data ini didapatkan dari hasil survei. Kemudian demanded quality ini terdapat prioritas atau kepentingan mana yang lebih diinginkan oleh customer. Contohnya yaitu yang pertama komputasi cepat atau untuk menghitung data atau mengolah data itu bisa cepat, itu mendapatkan tingkat kepentingan 20. Tingkat kepentingan ini 20 dari 100. Jadi total dari semua skor di sini adalah 100. Jadi ini 20 per 100. Kemudian ukuran yang ringkas yaitu dengan tingkat kepentingan 6. Kemudian kapasitas penyimpanan yang besar 18. Desain yang bagus 12. Perangkat tahan lama 8. Layar enak dipandang 9. Baterai tahan lama 10. Kemudian harga di sini harga yang terjangkau atau pastel performanya bagus yaitu 17. Dari sini kita lihat bahwa menurut hasil survei komutasi yang cepat atau penghitungan cepat mendapatkan skor paling tinggi. Jadi dari customer requirement yang diinginkan dari sekian ini, customer lebih prioritas untuk komputasi yang cepat. Kemudian yang kedua, kapasitas penyimpanan yang besar, dan yang ketiga soal harga yang terjangkau. Kemudian ada hasil survei mengenai tingkat kepuasan atau menurut pendapat dari customer dibandingkan dengan produk lain. Di sini produk kita kemudian ada dari merek SNS VX dan Lenovo Y. Dari hasil survei produk kita untuk komputasi yang cepat mendapatkan skor 3. Skor ini merupakan skor 1 sampai 5. Jadi komputasi yang cepat mendapatkan 3, sedangkan SNS VX 4 dan Lenovo Y mendapatkan skor 4. Kemudian ukuran ringkas artinya laptopnya mudah dibawa kemana-mana dan ukurannya ringkas untuk dimasukkan ke dalam tas. Untuk produk kita mendapatkan skor bagus yaitu 5 dari 5, artinya menurut customer sudah cukup baik. Kemudian SNS VX 3, Lenovo Y mendapatkan skor 3. Kemudian kapasitas penyimpanan yang besar dengan skor 443. Desain yang bagus untuk produk kita 3, SNS VX 4 dan Lenovo Y 3. Kemudian perangkat yang tahan lama 4, SNS VX 3 dan Lenovo Y 3. Kemudian layar enak dipandang seperti ini. Baterai tahan lama untuk SNS VX, baterainya sangat boros, dan Lenovo Y mendapatkan skor 3. Kemudian untuk harga menurut customer mendapatkan skor 4. Untuk produk kita SNS VX mendapatkan 3 dan Lenovo Y mendapatkan 4. Dari sini kemudian tim kita menentukan skor yang ingin didapatkan. Yang pertama, untuk goal yang ingin didapatkan dari 3 menjadi 4 untuk komputasi yang cepat. Ukuran ringkas karena udah 5 maka goalnya 5. Kapasitas penyimpanan yang besar ingin mendapatkan 5. Desain yang bagus 4. Perangkat tahan lama 4. Layar yang dipandang 4. Kemudian baterai tahan lama 5. Harga 5. Kemudian dari sales point artinya value added yang didapatkan, skor antara 1 sampai 1,5. 1 artinya tidak ada perbaikan
atau tidak ada value added, kemudian 1,5 mendapatkan value added yang tinggi. Kemudian skor lain yang bisa digunakan yaitu 1,2 atau moderate, itu mendapatkan value added tapi tidak terlalu tinggi. Jadi di sini value added untuk menambahkan komputasi cepat yaitu 1,5, ukuran ringkas 1, kapasitas 1,2, desain yang bagus 1,2, perangkat yang tahan lama 1, layar yang pandang 1, baterai tahan lama 1,2, dan harga 1,5. Kemudian kita menghitung improvement ratio. Improvement ratio didapatkan dari goal yang ingin dicapai dan hasil dari survei, artinya peningkatan yang rasio peningkatan yang ingin didapatkan seperti ini. Untuk komputasi cepat 1,33, 1,0 untuk ukuran ringkas, 1,25 untuk kapasitas, dan seterusnya. Jadi di sini dilihat bahwa komputasi yang cepat 1,33 dan layar enak dipandang 1,33, artinya peningkatan dan desain yang bagus juga. Kemudian ROIC atau pembobotan secara kasar. Pembobotan secara kasar didapatkan dari importance atau menurut tingkat kepentingan dikalikan sales point dikalikan improvement ratio, didapatkan hasil seperti ini. Di sini kita lihat bahwa untuk komputasi yang cepat ini lebih diinginkan oleh customer. Kemudian harga dan selanjutnya kapasitas penyimpanan. Dan dari sini ditambahkan mendapatkan skor 159,08. Nah, skor ini dimasukkan dalam perhitungan atau normalize ROIC. Pembobotan yang sudah dinormalisasi yaitu tingkat kepentingan dibagi dengan total skor pembobotan kasar, kemudian dikalikan mendapatkan hasil seperti ini. Dari sini dapat dilihat bahwa komputasi yang cepat menjadi prioritas, kemudian harga. Setelah itu mengisi ini kan demanded quality atau customer requirement, sedangkan ini functional requirement atau cara untuk mewujudkan apa-apa yang diinginkan oleh customer. Yang pertama yaitu kecepatan CPU, kemudian kapasitas RAM, ukuran internal memory, ukuran perangkat atau form factor, kemudian ukuran baterai dalam watt hour, kualitas komponen, teknologi layar, dan pengolah grafis. Kemudian dihubungkan antara komputasi antara yang diinginkan oleh customer dengan teknik fungsional requirement. Jadi hubungannya antara di sini dengan di sini itu hubungannya seperti apa sih? Terdapat 3 hubungan, yaitu strong relationship atau disimbolkan dengan bulat dengan standar strip di tengah, kemudian skornya 9. Yang kedua moderate relationship disimbolkan dengan bulat, skornya 3. Kemudian weak relationship disimbolkan dengan segitiga dengan skor 1. Artinya jika demanded quality dan quality karakteristik mendapatkan ada kaitannya. Kaitan dalam hal ini yaitu komputasi yang cepat itu diraih dengan bagaimana sih? Itu dihubungkan, apakah hubungannya itu kuat, moderate, atau weak, atau tidak ada hubungan, atau
kalau tidak ada hubungan sama sekali, tidak diisi apa-apa. Kita lihat untuk komutasi cepat itu pasti ada hubungannya dengan kecepatan CPU. Jadi disimbolkan dengan tanda ini. Kemudian komutasi yang cepat juga dipengaruhi oleh ukuran kapasitas RAM. Jadi kalau kapasitas RAM-nya tinggi itu akan membantu komutasi cepat, namun hubungannya tidak terlalu tinggi sehingga dipilih moderate. Kemudian ukuran yang ringkas itu terkait dengan ukuran perangkat. Jadi apakah perangkat itu mempunyai form factor yang besar, apa ketebalan juga, jadi ini hubungannya tinggi. Kemudian kapasitas penyimpanan yang besar itu terkait dengan ukuran internal memori atau hard disk ataupun SSD. Kemudian desain yang bagus itu terkait dengan ukuran perangkat dan juga kualitas komponen. Untuk ukuran perangkat mungkin weak ya, dan kualitas komponen tinggi. Jadi desain yang bagus mungkin dari segi ukuran perangkat menurut tim kami yaitu memiliki koneksi yang lemah, sedangkan dengan kualitas bahan yang dipakai itu sangat berpengaruh. Kemudian perangkat yang tahan lama itu sangat dipengaruhi oleh kualitas komponen yang dibeli. Kemudian layar yang enak dipandang itu tergantung dengan teknologi layar. Menurut tim kami itu moderate, itu tergantung dengan layar yang digunakan. Misal kalau menggunakan layar TN itu layarnya akan susah dipandang, sedangkan kalau menggunakan layar IPS atau AMOLED akan lebih enak dilihat. Kemudian terkait juga dengan pengolah grafis. Jadi pengolah grafis itu komponen yang bertugas untuk mengolah grafis untuk ditampilkan ke layar. Jika komponen tersebut bagus, maka layar yang ditampilkan juga bagus, gambar-gambarnya juga bagus. Kemudian terkait baterai tahan lama. Jadi baterai tahan lama itu terkait dengan ada kaitannya dengan CPU. Jadi semakin boros CPU mungkin akan berpengaruh dengan tahan lama. Cuman pengaruhnya ini juga dipengaruhi oleh hal-hal lain. Jadi menurut tim kami pengaruhnya sangat lemah. Kemudian terkait juga dengan ukuran baterai. Nah, ukuran baterai juga berpengaruh dengan baterai tahan lama. Cuman ini enggak dipengaruhi oleh ukuran baterai juga, dipengaruhi oleh konsumsi daya juga. Kemudian baterai tahan lama juga dipengaruhi oleh pengolah grafis. Jika pengolah grafis membutuhkan tingkat daya yang besar, maka akan mempunyai daya tahan baterai juga, namun kaitannya tidak terlalu besar. Kemudian terkait harga akan dipengaruhi, mahal atau tidaknya harga dipengaruhi oleh kecepatan CPU, karena CPU merupakan salah satu komponen yang menyumbang tingkat harga. Apakah laptop itu akan mahal apa enggak, itu salah satunya dipengaruhi oleh harga, dipengaruhi oleh kecepatan CPU. Kemudian kualitas komponen juga terkait dengan harga, mahal atau tidaknya tergantung dengan kualitas komponen yang digunakan. Kemudian dari sini ini merupakan jumlah dari skor ini dikalikan dengan normalis ROIC. Jadi ini dikali ini ditambahkan ini dikali ini ditambahkan ini kali ini, didapatkan hasil 4,16. Dari sini kita lihat bahwa tingkat kepentingan ternyata untuk
functional requirement, yaitu yang paling tinggi yaitu kecepatan CPU. Ini terkait juga dengan komutasi yang cepat. Dari sini juga dapat dilihat bahwa komutasi yang cepat juga diinginkan oleh customer. Kemudian yang kedua yaitu kualitas komponen, dan yang ketiga ukuran internal memory. Relative weight yaitu jumlah ini dibagi dengan jumlah seluruh ini. Dari sini juga hasilnya sama, maksudnya dari tingkat kepentingannya, yaitu kecepatan CPU paling diinginkan. Kemudian ini adalah benchmark dari produk yang lain. Mungkin sebelum ini ke atapnya. Nah, dari atap ini, di sini untuk menentukan apakah ada hubungan antara functional requirement dengan yang satu dengan yang lain. Apakah misal kecepatan CPU berhubungan dengan pengolah grafis. Nah, disimbolkan dengan simbol-simbol ini di pertemuan antara dua kolom. Nah, misal jika ada koneksi yang kuat, disimbolkan dengan +2, positive connection, artinya disimbolkan dengan tanda plus. Kemudian negative correlation disimbolkan dengan minus. Strong negative correlation disimbolkan dengan tanda segitiga bawah. Kecepatan CPU dan ukuran RAM ini mempunyai strong positive correlation menurut tim kami. Kemudian kecepatan CPU juga dipengaruhi oleh ukuran internal memory, cuman ini tidak terlalu mempunyai korelasi yang sangat tinggi. Kemudian dari kecepatan CPU juga berhubungan dengan baterai, namun hubungannya yaitu negatif. Yang selanjutnya yaitu kecepatan CPU berhubungan juga dengan pengolah grafis. Jadi pengolah grafis juga ada korelasi dengan kecepatan CPU. Kemudian ukuran RAM juga mempengaruhi dari pengolah grafis. Kemudian ada hubungan lagi dari baterai dengan pengolah grafis. Hubungannya negatif. Kemudian kita lanjut ke benchmark. Ini merupakan spesifikasi dari saat ini. Jadi spesifikasi ini kecepatan CPU dalam gigahertz 2,5 untuk produk kita. Kemudian ukuran RAM 8 GB, ukuran internal memori 512, ukuran perangkat dalam inch 14 inch, kemudian ukuran baterai 65 Wh, kemudian kualitas komponen dari middle, maksudnya kualitas komponennya di tengah-tengah lah. Kemudian teknologi layar masih menggunakan TN dan pengolah grafis menggunakan Nvidia MX 250. Dari produk sebelah kita lihat apakah apa yang lebih tinggi dari produk sebelah akan kita ambil, kemudian akan kita jadikan target dari perbaikan laptop yang akan kita keluarkan. Nah, dari sini kita lihat bahwa produk sebelah sudah menggunakan tingkat kecepatan CPU 3,3 GHz, maka kita targetkan. Kemudian untuk kecepatan RAM karena sudah cukup maka tetap 8. Kemudian dari kapasitas penyimpanan, produk kita sudah mencukupi. Form factor sudah. Kemudian dari ukuran baterai karena sudah mencukupi maka tetap dengan 65 Wh. Kemudian kualitas komponen di pinggiran menggunakan kualitas komponen yang paling tinggi. Kemudian teknologi layar diganti menggunakan IPS dan pengolah grafis menggunakan Nvidia MX 350.
Jadi ini merupakan target-target yang akan diimplementasikan atau akan dipasarkan untuk produk kita nanti. Kemudian itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.